cantiknya di danaunya Unhas. Iya, tapi sayang ngerengek tidak. Ngerengek tidak, ngerengek tidak, ngerengek tidak. Oh, pantas soalnya danau Unhas. Banyak sampahnya. Iya bah, banyak orang yang masih belum sadar akan resiko pencemaran air. Padahal danau Unhas ini multifungsi weh. Oh ya? Saya kira hanya sebagai tempat rekreasi. Nggak tahu weh. Ada fungsi ekologisnya, ekonomi, edukasi, sosial budaya, sama keagamaannya. Misalnya kayak Eno bilang toh, sebagai tempat rekreasi, bisa juga sebagai tempat penelitian, tempat pemeliharaan beberapa jenis ikan, sama sebagai sumber air baku. Sumber air baku? Tapi kan kotor. Nah itu Mito, pada banyak kegunaannya danau Unhas, tapi sayangnya begitu Mi, masih banyak yang buang sampah di danau. Ya sih, ikutnya mengganggu ekosistem yang ada pada danau. Ayo, siapa nih yang masih suka buang sampah sembarangan? Apalagi di tempat perairan seperti danau, laut, maupun sungai. Mulai sekarang stop ya, karena air ini banyak sekali kegunaan. Betul sekali, air adalah sumber kehidupan. Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Ditambah lagi, semua organisme yang hidup mengandung air sekitar 55-78%. Air dalam organisme hidup berperan penting sebagai pelarut agar dapat terjadi reaksi kimia dalam sel hidup dan dikenal dengan istilah metabolisme. Keberadaan sampah organik di dalam perairan menyebabkan terjadinya pembusukan sampah organik oleh bakteri. Proses pembusukan tersebut menyebabkan kandungan oksigen dalam air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air karena kadar COD dan BOD yang meningkat. Oh iya, teman-teman tahu gak apa itu DO, COD, dan BOD? Oksigen terlarut atau DO, disolved oksigen, adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer atau udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. Sedangkan COD, chemical oxygen demand, merupakan oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. Dan BOD, biological oxygen demand, adalah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa kimia. Jadi, apa sih hubungan antara kandungan CO, BOD, dan COD terhadap kandungan air? Nah, kualitas air akan dikatakan makin baik dan makin bersih ketika kandungan CO pada air semakin besar. Sedangkan pada COD dan BOD, kualitas air akan dikatakan semakin baik dan bersih ketika kandungannya semakin rendah. Karena itu, pentingnya menjaga kadar oksigen terlarut dalam air, karena semakin besar nilai DO atau kadar oksigen terlarut pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar danau tidak tercemar? Kita sebagai mahasiswa cara terbaiknya ya dengan tidak buang sampah di danau, karena untuk menjaga kadar oksigen terlarut adalah dengan mengontrol bahan organik yang masuk dalam air danau. Jadi teman-teman, mari kita menjaga kualitas air dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena air sangat berperan penting dalam kehidupan. 춤을 추지 비트에서 마치 투팍 올라서 매세를 틈에 태우니 따라 What's this going on? 나타는 봐 달달하게 해줄게 아마 위리 원가 이러면은 깜짝 너는 단다 이거는 단다 매콤한 사람 저 혹시 구독, 좋아요 눌러줄 수 있어요? 알림도. 나 진짜 열심히 했는데. 제발!